Sehingga bisa jadi kenapa kita susah menghafal Al-Quran, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita nggak bisa dapat jodoh, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita tidak bisa dapat rezeki, karena komen-komen kita di sosial media. Kita mengatakan yang buruk untuk orang lain, ternyata keburukan itu kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman baca cerita Abtar, salah satu orang yang mengatakan Abtar itu adalah Abu Lahab. Dia bilang Abtar, dia bilang tabban, celaka. Lalu kalimat Abtar itu naik ke langit. Langit tertutup, tidak menerima kalimat yang buruk. Kalimat itu turun ke bumi, mencari Rasulullah. Karena yang dikatakan Abtar itu adalah Rasulullah. Ketika kalimat Abtar berada di atas Rasulullah, dan Rasulullah ternyata bukan orang yang Abtar, maka kalimat itu akan kembali kepada Abu Lahab. Sehingga ketika kalimat Abtar ini bermakna terputus dari rahmat Allah, berarti sejak saat itu Abu Lahab sudah terputus dari rahmat Allah. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kalimat itu balik lagi kepada dia, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ini pelajaran tentang belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Berlaku di dalam grup WhatsApp, berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di jalan. Ketika kita marah kepada orang lain, kita keluarkan kata-kata yang tidak baik, sebenarnya kita lagi mendoakan diri kita sendiri dengan ketidakbaikan itu. Ketika kita mencela orang lain, kita lagi mendoakan kita dengan kecelakaan. Ketika kita menghina orang lain, kita lagi mendoakan diri kita dengan kehinaan. Ketika kita menjudge orang lain dengan keburukan, kita sedang mendoakan keburukan atas diri kita sendiri sebetulnya. Maka hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan jemari kita, hati-hati dengan komen-komen kita. Memang di Al-Quran tidak ada ayat secara khusus tentang sosial media. Tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, nggak ada Twitter. Tapi semua ini tuh soal komunikasi dan lisan, soal ucapan, soal kalimat, soal diksi. Dan itu ayatnya dan hadisnya banyak banget di Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan, di antara organ tubuh kita yang seringkali membuat seseorang itu celaka nanti di akhirat apa? Dua. Satu kemaluannya, yang kedua adalah lisannya. Yang paling sering orang celaka di akhirat, lisannya dan kemaluannya. Orang yang kadang-kadang ahli tahajud di malam hari, tapi tidak mampu menjaga komennya di siang hari, habis pahala tahajudnya.